pemimpin Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam topik pembahasan sesi kedua ini, kita akan membahas lebih jauh lagi tentang karakter dan tindakan negatif yang harus dihindari oleh para pemimpin. Nah, yang pertama, terlalu banyak menggunakan kalimat yang sifatnya sanjungan, pujian untuk diri sendiri. Sementara, ya, sedang menggambarkan hasil pekerjaan dari sebuah tim. Nah, ini begini Bapak Ibu. Tanpa disadari, kadang-kadang ada juga sosok karakter seorang pemimpin. Dia berhasil itu bukan karena kuat, gagah, dan kehebatannya. Tetapi karena ada orang-orang di sekitarnya yang Tuhan perkenankan menjadi tim. Ya, bersama dengan dia. Misalkan kalau dalam konteks gereja, seorang pendeta tidak akan pernah bisa mengerjakan semua pelayanan di gereja itu. Kalau tidak ada pengurus, kalau tidak ada tim majelis, diaken atau sintua atau pengerja. Nggak mungkin. Seorang pendeta bisa sukses dengan sesukses-suksesnya menunaikan, mengerjakan sebuah tugas. Nggak mungkin. Nah, demikian juga halnya di dalam dunia usaha, pekerjaan, dan bisnis. Bahkan seorang presiden sekalipun juga tidak akan bisa memimpin bangsa dan negara ini dengan kursi kepresidenannya seorang diri. Gak bisa. Maka untuk itulah sebenarnya presiden harus memilih, mencari, menetapkan wakil-wakilnya, bahkan juga menteri-menterinya. Bahkan punya menteri pun tidak langsung otomatis juga bisa memimpin bangsa negara yang begini besar. Maka harus juga ada yang namanya bupati, gubernur, wali kota, bahkan sampai ke RT RW atau kepala dusun. Seorang pengusaha juga sama. Tidak akan pernah maju berkembang usaha dan bisnisnya tanpa kehadiran orang-orang. Maka untuk itulah firman Tuhan mengatakan, tidak ada manusia lahir ke dunia ini untuk dirinya sendiri. Saya kasih contoh yang boleh sederhana. Kita sendiri pun Bapak Ibu lahir ke dunia ini kalau tidak ada papa mama kita. Tidak mungkin kita boleh ada di dunia ini. Kita pun ada di dunia ini, ada yang Tuhan pakai lebih dahulu papa mama kita. Itu bicara masalah kerjasama tim. Sama halnya waktu kita ada di dalam kelompok komunitas organisasi pelayanan. Juga tidak terbebas, tidak terlepas dari kehadiran orang-orang di sekitar kita. Artinya kehadiran mereka itu juga menjadi penyukses daripada diri kita sendiri. Maka untuk itu kita diingatkan di sini Bapak Ibu. Jangan kita menyanjung diri kita sendiri. Lalu menolkan kontribusi peran orang-orang di sekitar kita. Sama halnya. Untuk itu firman Tuhan berkata, hormatilah bapak ibumu supaya panjang umurmu. Nah, itu juga memberikan pemaknaan buat kita. Gak boleh kita karena anak ini sudah sukses hari ini. Lalu kita menolkan peran dan fungsi orang tua. Gak boleh. Karena sekali lagi, kalau tidak ada orang tua kita, maka kita tidak akan pernah ada di dunia. Artinya kita harus jaga hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Iya, keberhasilan kita itu juga tidak terlepas dari kontribusi dari orang-orang di sekitar kita. Maka suami juga tidak boleh menolkan peran dan fungsi istrinya dari keberhasilannya. Nggak boleh. Istri juga sama, nggak boleh menolkan peran dan fungsi suami dan anak-anaknya atas keberhasilan. Nggak boleh. Seorang pemimpin yang selalu membanggakan kehebatannya, kemampuannya atas pekerjaan dan kontribusi orang-orang yang di sekitarnya dengan dia susah dan sulit untuk mengapresiasi atau memberikan apresiasi penghargaan kepada orang yang dipimpin. Ini tidak sehat. Ini tidak baik. Bicara masalah model menghargai orang-orang yang dipimpin. Sebenarnya kita bisa banyak belajar dari Tuhan Yesus. Coba bayangin Bapak Ibu. Yesus itu kan Tuhan. Tanpa kehadiran murid, Yesus bisa melakukan banyak perkara.
Tapi kenapa dengan sengaja Yesus memilih para murid? Dia memberikan contoh kepada kita. Saya punya kuasa yang unlimited. Saya punya kemampuan melebihi dari manusia. Tapi saya mau tetap menggandeng, bermitra, berkolaborasi dengan manusia. Dan Bapak Ibu menarik. Tuhan Yesus tidak pernah menolkan, meniadakan peran dan fungsi atau kontribusi para murid. Dia menghargai. Bahkan waktu Petrus jatuh dalam dosa, dia tidak membiarkan Petrus itu tersesat di dalam dosa. Tapi dia kembali menyadarkan Petrus, akhirnya Petrus kembali kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat akhirnya Petrus pun juga menjadi salah satu rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan karya Tuhan lewat hidup Petrus, maka kita bisa menikmati 1 Petrus dan juga 2 Petrus. Ini bagaimana cara Tuhan Yesus memberikan apresiasi, menghargai, dan berempati dengan orang-orang yang satu tim dengan dia. Maka kita harus belajar juga, Bapak. Pemimpin yang hanya fokus untuk meninggikan diri sendiri dan menolkan peran dan fungsi orang-orang yang dipimpin. Ya, sekali lagi, itu menjadi kehancuran bagi pemimpin itu sendiri. Maka 1 Samuel 2 ayat 3 mengatakan, janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah, dikatakan di dalam ayat ini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh dia perbuatan-perbuatan dipuji. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingat betul. Saya pernah bekerja sama dengan sebuah lembaga pendidikan di Bandung. Sampai sekarang masih ada juga lembaga pendidikannya. Saya 2 tahun pernah bantu di tempat itu. Saya tahu ke Bapak Ibu, pemimpinnya sombong sekali. Sombong betul. Karena dia pernah kuliah di Harvard University. Maka kita orang-orang yang lulusan dari dalam negeri selalu dianggap sepele. Selalu dianggap sepele. Dia selalu merasa sok paling tahu segala-galanya. Termasuk dia merasa paling tahu tentang cara melayani, paling merasa sok tahu tentang firman Tuhan, padahal dia nggak pernah belajar firman Tuhan. Bahkan di depan mata kepala saya sendiri, dia pernah lawan bapaknya. Padahal perguruan tinggi itu dibangun oleh bapaknya, Bapak Ibu, sebagai ketua yayasan. Lalu anaknya dipercaya menjadi rektor. Dia lawan bapaknya waktu itu. Itu di hadapan kita para staf, para leader waktu itu. Saya geleng-geleng kepala. Saya pikir dalam hati saya, ini anak yang tidak tahu diri. Dia ada karena ada papa mamanya. Dia pun bisa menjadi rektor di sini juga karena ada papa mamanya. Selalu yang keluar dari mulut beliau ini adalah sumpah serapah, ya, cacian, makian, Bapak. Nggak usah masalah besar, masalah kecil yang tidak perlu jadi masalah. Selalu dia caci, selalu dia maki-maki orang. Tapi tahukah Bapak Ibu, kerugian apa yang dialami? Setiap bulan, pasti ada staf yang resign. Bahkan beberapa direktur yang direkrut oleh dia setengah mati untuk bekerja di perguruan tinggi itu, resign Bapak Ibu. Resign, mengundurkan diri. Beberapa direktur, beberapa banyak dosennya mengundurkan diri. Kesimpulannya, sama alasan mereka. Karena pemimpin ini sombong. Tidak pernah mengakui kontribusi orang-orang di bawahnya. Bahkan setiap kali dia selalu lebih senang mencari kesalahan, mencari-cari kesalahan orang yang dipimpin, walaupun tidak punya kesalahan. Bahkan Bapak Ibu ngeri. Ya, ini orang Kristen loh Bapak. Caranya tidak manusiawi supaya dia tidak dituntut pesangon. Supaya dia tidak dituntut pesangon ya oleh karyawan. Dia sengaja menciptakan suasana yang tidak kondusif supaya karyawannya itu resign. Karena kalau mengundurkan diri kan berarti tidak ada pesangon, kan tanggung jawab pengusaha, tanggung jawab beliau untuk membayar pesangon. Maka dia ciptakan kondisi yang tidak kondusif, diadu domba antara staf.
Jahat sekali Bapak. Jahat sekali. Ya. Akhirnya Bapak Ibu sekali lagi, itu berpengaruh terhadap organisasi yang dia pimpin. Dan juga terpengaruh juga. Ya. Karena dia akan selalu kehilangan karyawan-karyawan dosen-dosen terbaik. Ya. Itu akibatnya kalau seseorang dari Bapak Ibu selalu menyanjung diri sendiri dan menolkan, meniadakan prestasi, kontribusi orang yang kita pimpin. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita menjauhkan diri dari sikap ini ya. Sampai saya kutip tadi, dalam Timotius, Rasul Paulus pernah berkata, tidak ada manusia hidup di dunia ini untuk dirinya sendiri. Artinya kalau kita boleh ada yang lahir ke dunia ini pun juga karena ada orang tua kita. Artinya kalau kita dipercaya oleh Tuhan hari ini, menjadi leader di dalam pelayanan, menjadi leader dalam usaha pekerjaan dan bisnis, jangan lupa kita Bapak Ibu ya. Kita harus hidup untuk menolong orang lain, memberkati orang lain. Maka kita harus juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap orang-orang yang bersama dengan kita. Sikap yang kedua yang harus kita hindari. Ketika seorang pemimpin dikelilingi, ya, atau mengelilingi diri dengan apa? Bawahan tim yang selalu yes man. Bahaya juga ya. Kalau kita membangun sebuah tim yang kuat dan solid dalam pelayanan pekerjaan dan bisnis Bapak Ibu, kita harus mencari staf, anggota tim yang sevisi, seirama. Jangan kita merekrut mencari anak buah atau tim yang hanya yes man. Berbahaya. Kadang-kadang pemimpin menganggap kalau semua orang saya pimpin itu yes man, maka akan lebih baik. Masalah akan minim. Usaha pekerjaan bisnis atau pelayanan makin berkembang. Enggak Bapak Ibu. Makin hancur. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita alergi. Kalau di anggota tim kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan, usaha, dan bisnis itu ada yang kritis. Jangan. Jangan kita selalu berkesimpulan orang yang kritis. Wah ancaman ini. Enggak selalu Bapak Ibu. Karena kita berpikir, kalau semua orang yang ada dalam pelayanan, dalam tim pekerjaan usaha bisnis kita itu yes man. Wah ini baru namanya dari Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu. Yes man itu sama seperti penjilat Bapak Ibu. Yang artinya apa? Hanya kelihatan di dalam penampakannya. Hanya di dalam penglihatan kita. Yes Pak. Yes betul Bu. Setuju Pak. Setuju Bu. Tapi di belakang kita dijelek-jelekin Bapak. Diburu-burukin. Inilah yang sebenarnya dulu pernah terjadi di zaman Orde Baru. Zaman Soeharto. Maka banyak pada waktu itu para pejabat-pejabat yang yes man. Sehingga negara kita, bangsa kita harus mengalami masalah. Pergolakan baik dalam sistem politik, bahkan juga dalam sistem ekonomi. Kan mengalami bencana dengan munculnya krisis tahun 98. Maka muncullah era reformasi mengubah kebiasaan itu. Dan kita bersyukur minimal waktu dengan rejim masa kepemimpinan Jokowi, budaya yes man itu dikikis habis oleh Jokowi. Kenapa Jokowi sering turun ke bawah? Ya, karena dia mau ya melihat realitas yang sesungguhnya. Apa sih masalah yang terjadi di bawah? Dia tidak gampang percaya dengan beres pak, beres pak, beres pak, beres pak. Nggak percaya dia. Dia selalu lakukan check and recheck. Makanya kan dalam 1 bulan terakhir ini kan beberapa pejabat daerah, gubernur, bupati, nggak nyaman tidurnya. Karena tiba-tiba saja daerah mereka harus diinspeksi oleh Presiden Jokowi. Ya, yang sangat sering kita dengar dalam berbagai media waktu kunjungan Jokowi ke Lampung.
Soalnya kan itu menampar mukanya gubernur dan wakil dan juga pejabat daerah setempat. Yang setelah itu Jambi, lalu terakhir ini Sumatera. Kan tamparan itu. Cuma cara namparnya orang Jawa itu beda dengan orang Batak. Kalau orang Batak itu, ya namparnya di depan dia. Ya. Tapi kalau orang Jawa, waktu ditanya kan Presiden Jokowi oleh wartawan. Waktu di Lampung, Pak, gimana Pak jalannya? Enak. Gubernurnya di belakang tuh. Enak kok. Terus apa lagi Pak? Sampai saya tidur. Nah, gubernurnya senyum-senyum bahkan tepuk tangan dia. Saya pikir ini nggak sensitif orang ya. Dan nggak lama kemudian, satu persatu pejabat Lampung dibuat tidak nyaman oleh KPK. Ya kan? Kepala dinasnya udah dipanggil. Wakil gubernurnya dipanggil. Nggak lama lagi Bapak Ibu. Gubernurnya nyusul itu. Nah itu cara kerjanya orang Jawa. Di depan sih nggak belak-belakan. Tapi di belakang dia sikat. Budaya yes man adalah budaya yang tidak baik. Karena budaya yes man itu seringkali memanipulasi kenyataan atau fakta. Jangan kita mengumpulkan orang-orang hanya yes man, Bapak. Karena itu menghancurkan diri kita, menghancurkan pelayanan, dan juga menghancurkan bisnis dan pekerjaan kita. Lebih baik kita punya karyawan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia mungkin tipe orang. Kalau nggak setuju, dia katakan dia tidak setuju. Kalau nggak suka, dikatakan dia tidak suka. Tapi itu jauh lebih baik. Karena kenapa? Kita bisa tahu motif isi hati dan pikiran orang itu. Jadi orang yang berbeda pendapat dengan kita, jangan selalu kita simpulkan, ini ancaman. Ini bumerang. Enggak loh Bapak Ibu. Justru seringkali, ya, saran masukan yang konstruktif, ya, itu justru apa? Membangun buat kita. Karena begini Bapak Ibu. Sekali lagi, kita kan hanya punya satu kepala, hanya punya dua mata, hanya punya dua telinga, bahkan mulut cuma satu juga kita punya, tangan cuma dua, kaki cuma dua kan, badan kita cuma satu. Pelayanan yang begitu besar, pekerjaan dan bisnis yang begitu luar biasa, nggak mungkin bisa kita pikirkan seorang diri dengan satu pikiran. Gak mungkin bisa kita kerjakan dengan dua tangan kita, Bapak Ibu. Kita butuh pikiran banyak orang, kita butuh mata banyak orang, kita butuh tangan banyak orang, kita butuh kaki banyak orang, kita butuh ide banyak orang. Maka kita harus dengar-dengaran juga terhadap saran dan masukan orang. Termasuk Bapak Ibu dalam keluarga. Jangan juga kita orang tua tersinggung kalau anak kita itu memberikan saran dan masukan buat kita. Jangan. Mungkin caranya sebagai anak ya belum sebagus cara kita menyampaikan saran dan masukan. Tapi Bapak Ibu, mari kita maknai ya maksud dan tujuan sarannya kan bukan menghancurkan. Artinya kita harus berpikir positif, memahami, mengerti dan mendengar saran masukan anggota tim yang ada dalam pelayanan dalam pekerjaan dalam rumah tangga itu. Jangan selalu kita anggap jadikan itu jadi acak. Karena rugi kita. Karena tadi saya sudah sampaikan. Nggak mungkin Bapak Ibu. Pikiran kita cuma satu kok. Bisa memikirkan banyak hal. Nggak mungkin. Kita butuh pikiran banyak orang. Maka kita butuh saran dan masukan dari orang lain. Jadi hindari tipe karakter seorang pemimpin yang hanya dikelilingi oleh mereka-mereka yang yes man. Hindari Bapak Ibu. Supaya kita bisa maju. Mazmur 5 ayat 9. Mengingatkan kita Bapak Ibu dikatakan oleh Kristus. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kebur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Artinya apa? Orang yang yes man manipulatif Bapak Ibu. Orang yang yes man itu seringkali tidak jujur, tidak lurus.
Bahkan perkataan orang-orang yes man penuh dengan kebohongan, penuh dengan kebusukan, penuh dengan kemunafikan. Bahkan dikatakan mulut mereka itu dibaratkan hanya apa? Merayu-rayu kita supaya kelihatan semuanya beres. Padahal justru banyak yang tidak beres. Jadi hati-hati Bapak Ibu kita menilai orang-orang yang kita pimpin. Kategori yang mana dia? Maka tadi saya sudah bilang, check and recheck perlu dilakukan. Turun ke bawah perlu kita lakukan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Misalkan kalau kita lagi buat perayaan Natal lah ya. Para panitia sering katakan begini. Pokoknya Pak udah beres semuanya Pak. Dananya udah beres, acaranya sudah beres, tempatnya sudah beres. Oke, undangannya udah oke Pak. Tapi tahu Bapak Ibu, saya nggak bisa percaya 100% dengan semua informasi. Saya harus cek kembali ke bawah. Artinya apa? Lakukan rapat koordinasi. Cek satu persatu. Tempatnya yang beres itu di mana? Ya. Dananya beres itu di mana? Berapa dana yang sudah terkumpul? Acaranya yang beres itu di bagian mananya? Siapa pembicaranya? Yang mana MC-nya? Yang mana singernya? Udah dicek belum? Saya selalu lakukan itu, Bapak. Karena seringkali saya katakan tadi, orang bisa bilang, oh beres, beres, beres. Tapi dalam realisasinya, justru ketidakberesan yang terjadi. Bapak Ibu, jangan kita mengumpulkan, jangan kita senang. Dikelilingi orang-orang yang yes man. Karena seringkali saya katakan tadi, informasi dari mereka ini tidak bisa dipercaya. Manipulatif. Tapi jangan juga kita menjadi orang yang dipimpin yang suka yes man. Tidak boleh juga Bapak Ibu ya. Nggak boleh juga lah. Harus kita hindari ini. Hal yang ketiga, yang harus kita hindari sebagai seorang pemimpin Kristen. Ketika kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang cara berpikir persis seperti diri kita sendiri. Apa ini maksudnya? Ada ungkapan kuno yang selalu menyatakan, ya, ide baik berasal dari kumpulan ide buruk. Sekali lagi, ide baik berasal dari ide buruk. Artinya, seorang pemimpin perlu mengelilingi dirinya dengan orang yang kritis dan loyal. Jadi jangan kita menjauhkan diri, menghindari dari orang-orang kritis, Bapak Ibu. Apalagi orangnya loyal. Biasanya saya lihat begini, orang yang kritis, biasanya dia itu ada kecenderungan untuk juga bertanggungjawabkan saran dan masukan yang dia sampaikan. Tapi orang yang yes man tadi, minus, sulit dia menyampaikan ide-ide kritisnya. Karena dia tahu, saya tidak akan pernah berbuat apapun di belakang dari ide. Karena dia tahu bahwa dia tidak akan pernah berbuat apa-apa di belakangnya. Makanya dia yes man. Beres, beres, beres. Oke, oke, oke. Tapi orang yang kritis Bapak Ibu, cenderung dia punya pertanggungjawaban moral untuk membuktikan apa yang keluar dari bibir dan mulutnya. Maka itu akan dibuktikan dalam bentuk loyalitas. Maka untuk itu Bapak Ibu, perlu kita menggali saran dan masukan pandangan kontribusi ide dari orang-orang kita pimpin. Jangan selalu kita berpikir, enggak semua orang yang di sini harus sama dengan pikiran saya. Harus selalu yes man. Jangan. Justru nggak ada pertumbuhan, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan Bapak. Kalau kita menjumpai, kalau kita menemukan anggota tim yang kritis, artinya kita mendapatkan banyak informasi, juga kita mendapatkan apa? Sudut pandang yang berbeda selain daripada sudut pandang kita sendiri. Karena tadi saya bilang Bapak, mata kita kan cuma dua. Persoalan dan masalah yang kita hadapi itu kan bukan hanya dua, ribuan Bapak Ibu. Maka kita butuh mata orang lain. Kita butuh pikiran orang lain. Kita butuh ide orang lain. Kita butuh tangan dan kaki orang lain Bapak Ibu.
Karena kalau pakai tangan kita, pikiran kita, mata kita sendiri, kita tidak sanggup. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, jangan anti. Ya, jangan takut berhadap-hadapan, bekerja sama dengan orang yang berpikir kritis. Justru lihatlah itu dipakai Tuhan menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kita pemahaman yang lebih luas dalam mengatasi masalah yang sedang kita hadapi dalam pelayanan dan juga dalam usaha dan bekerja. Pemimpin yang bisa menerima pandangan yang berbeda dan mengolah pandangan, saran dan masukan itu menjadi masukan yang kontributif, yang positif, membawa kebaikan. Maka dia tidak akan menjadi pemimpin yang ya seperti kata dalam tempur. Pemimpin yang berani, yang sanggup melihat perbedaan itu menjadi sesuatu yang positif dalam memajukan usaha pelayanannya, ya dia akan mampu melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan sekaligus juga dia akan diberikan kemampuan mengatasi persoalan masalah ya dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Amos 5:10. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Orang yang anti terhadap pikiran yang berbeda, orang yang anti terhadap saran dan masukan, ya Bapak Ibu, ya ini kerugian. Ya, tidak membawa keuntungan. Nah, ini harus kita hindari dalam hal memimpin orang-orang di sekitar kita. Walaupun begini Bapak Ibu, kita harus bedakan cara dan masukan. Saya kira begini, kita orang Indonesia, khususnya orang Asia, seringkali memang cara cara menyampaikan sesuatu bagi kita orang Asia ya, apalagi orang Indonesia, selalu diukur oleh perasaan dalam merespon, menerima, memahami maksud baik orang. Mungkin cara orang itu salah, caranya salah, memberikan saran dan masukan. Tapi seringkali kita langsung tarik itu sedang menyerang kita sendiri. Akibatnya kita rugi, Bapak. Maka kita harus bisa melihat lebih jernih motif orang itu. Kalau salah caranya misalkan nih, nyelekit gitu ya. Tapi coba kita pahami niat baiknya. Ya, idenya yang kita ambil gitu dan kita pakai. Nah, walaupun memang dalam prosesnya begini Bapak, kita harus mengajar jemaat atau orang yang kita layani atau anggota tim kita itu ke depan supaya juga secara berangsur-angsur mereka juga harus memakai cara yang lebih baik. Jangan cara yang frontal atau brutal. Harus kita ajarin juga itu. Nah, kembali dasar firman Tuhannya dari perkataan Tuhan Yesus. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya, cara itu ya didasari oleh ketulusan. Makanya cara menyampaikan pesan itu seringkali saya katakan sama pentingnya dengan pesan itu sendiri. Maka kalau kita lebih jauh lagi, intonasi, pemilihan kalimat juga sangat menentukan sebuah pesan itu mudah dipahami oleh orang lain atau tidak. Maka dalam proses perjalanannya kita harus ajari jemaat kita, anggota tim kita itu ya ke depan harus juga memakai cara yang lebih halus, cara yang lebih bijak. Walaupun maksudnya baik gitu, tapi maksud baik harus dibarengi dengan cara yang baik juga menyampaikan. Jangan karena kita punya maksud baik, lalu brutal kita untuk atau kasar kita menyampaikan yang nggak boleh juga. Karena itu juga akan menjadi kontradiktif nanti. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kalaupun anggota tim kita, jemaat kita belum sampai pada tahap
bisa memahami cara yang lebih baik menyampaikan idenya. Tapi mari kita tangkap dulu idenya. Jangan langsung kita benci orangnya, gitu maksud saya. Ya, mari kita tangkap dulu idenya. Nanti dalam perjalanannya, mari kita tolong dia untuk juga punya cara yang lebih baik menyampaikan ide, saran, dan masukannya. Nah, ini yang saya kira penting menjadi catatan penting buat kita, supaya kita jangan hanya sekedar tadi senang memimpin orang-orang yang sama persis seperti kita. Kesalahan besar, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Yang keempat yang harus kita hindari, karakter harus kita hindari dalam memimpin orang. Ketika seorang pemimpin mencari kambing hitam atas sebuah kesalahan, ini juga sangat tidak baik. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti pernah berbuat salah. Hanya Tuhan yang tidak pernah berbuat salah, karena Dia adalah Tuhan. Tapi manusia pasti pernah berbuat salah. Karena natur keberdosaan turunan dari Adam dan Hawa membuat kita manusia berpotensi mengambil keputusan dan juga bertindak salah. Namun yang paling terpenting adalah bagaimana kita bertobat dari kesalahan kita dan kembali move on. Kan itu yang paling terpenting. Pemimpin yang tidak sehat akan selalu mencari kambing hitam. Siapa pribadi, orang, oknum yang paling mudah dia salahkan? Biasanya ini akan dilakukan oleh pemimpin yang belum bertobat. Dan ini diawali dari dosa turunan Adam dan Hawa. Karena waktu Adam dan Hawa pun dipanggil oleh Tuhan sama kan? Adam juga tidak langsung ngaku. Ya Tuhan, saya siap bertanggung jawab, saya salah. Enggak. Tapi yang dilakukan oleh Adam apa? Menyalahkan Hawa. Lalu Hawa juga menyalahkan si iblis atau si iblis. Maka karakter yang seperti itu kan turun di dalam diri manusia di sepanjang zaman. Sehingga budaya untuk saling mengkambing hitamkan orang lain, menyalahkan orang lain, padahal kesalahan sendiri. Itu terus subur dan berkembang. Tapi bagi pemimpin Kristen yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, kita harus jauh dari pola berpikir atau karakter yang seperti ini, Bapak. Mungkin bukan orang yang dikambing hitamkan. Tapi kadang-kadang banyak juga pemimpin Kristen menyalahkan siapa. Yang disalahkan itu adalah penyebab dari masalah itu. Bisa juga waktunya lah nggak tepat, prosesnya yang salah. Ya, masih banyak lagi. Dan lagi-lagi ini juga tidak baik. Karena ini tidak menyelesaikan masalah, Bapak. Kita harus berhenti. Yakobus pasal 5 ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu saling bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Nah, ini Bapak Ibu nih. Sungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Karakter pemimpin yang selalu senang mengkambing hitamkan orang, menyalahkan proses, menyalahkan waktu, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan pula, pasti dihukum oleh Tuhan. Ya, pasti dihukum oleh Tuhan. Maka supaya hukuman ini tidak berlangsung, tidak terjadi atas diri kita, pelayanan, usaha, habis pekerjaan kita, ya sudahlah. Apa susah sih bertobat? Apa susahnya kita mengaku kesalahan kan, Bapak Ibu? 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil. Pasti Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Kan jelas kok itu. Mengkambing hitamkan orang, menyalahkan Tuhan, apalagi enggak menyelesaikan masalah. Enggak mengubah keadaan menjadi lebih baik juga. Dan juga tidak mempermudah berkat Tuhan tercurah. Enggak. Mempersulit justru. Sebagai pemimpin, tadi saya sudah katakan, kita dipercaya menjadi leader, menjadi imam, di dalam komunitas, dalam organisasi itu, maka kita harus mengambil alih kesalahan.
orang yang kita pimpin. Karena memang itulah tanggung jawab dari seorang pemimpin. Jadi kita nggak boleh mengkambing hitamkan orang. Saya jadi ingat Bapak Ibu, waktu mantan Menteri Menkominfo itu ditangkap oleh Kejaksaan Agung, langsung heboh pengurus partainya untuk menuding-nuding pemerintah yang mempolitisir kasus itu. Kan gitu. Dengan alasan, oh karena calon capres kami berbeda dengan calon capresnya pemerintah. Nggak ada hubungannya. Orang jelas kok. Sebelum beliau ditangkap kan sudah ada orang-orang yang secara terang-terangan apa? Dipaksa oleh oknum menteri yang bersangkutan untuk kasih uang 500 juta setiap bulan Bapak Ibu. Dan itu bukan hanya satu orang yang bersaksi, harus memberikan setoran kepada mantan menteri itu. Ada lebih dari 2 orang. Bahkan adiknya sendiri juga mengembalikan 500 juta kepada negara. Kan jelas terang benderang itu kasusnya. Tapi itulah. Manusia berdosa kan begitu. Seperti Adam dan Hawa pengalamannya Bapak Ibu. Mengkambing hitamkan orang. Menyalahkan orang. Tapi kita sebagai pemimpin Kristen tidak boleh Bapak Ibu. Bahkan Tuhan Yesus memberikan contoh. Dia tidak mempersalahkan manusia di hadapan Allah. Waktu dia di kayu salib. Tapi Yesus mengambil alih dengan berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Ini contoh seorang leader yang luar biasa. Dia tidak mempersalahkan manusia yang berdosa sebagai penyebab dia harus mati digantung di kayu salib. Tapi dia katakan, iya Bapak ampunilah mereka. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Ya, tidak mengkambing hitamkan orang lain. Situasi, keadaan, proses. Tidak juga mempersalahkan alat atau benda. Enggak. Yang kelima yang harus kita hindari. Karakter kelima yang harus kita hindari sebagai seorang pemimpin, Bapak Ibu. Ya, ketika seorang pemimpin tidak bersedia menjadi seorang pengikut. Ada banyak orang yang ingin sekali cepat menjadi pemimpin. Cepat menjadi orang terkenal. Cepat menjadi leader. Tanpa proses. Tanpa pengangkatan Tuhan. Tanpa mengikuti jenjang pembentukan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ini juga masalah. Peter Wagner mengatakan, sebelum belajar leadership, kita harus lebih dahulu menjadi followers. Kalau Tuhan mau mempercayakan kita menjadi seorang leader, kita harus membuktikan diri kita bahwa kita adalah orang yang mau taat dipimpin dulu, Bapak Ibu. Kita harus mau menjadi pengikut dulu sebagai orang yang memimpin kita. Jangan ujuk-ujuk kita berharap jadi leader, tapi kita sendiri nggak pernah mau diproses, nggak pernah mau dipimpin, nggak pernah mau diarahkan. Sama Pak, Bapak, Ibu ya. Kita ini tidak akan mungkin bisa jadi orang tua yang benar kalau kita tidak terlebih dahulu menjadi anak yang benar. Untuk itulah orang tua kita mendidik kita dulu kan, waktu kita jadi anak-anak. Proses pendidikan orang tua kita kepada kita waktu kita masih kecil saat kita kecil. Itu menjadi proses pembentukan buat kita supaya suatu saat kita menjadi orang tua yang baik. Maka waktu kita sekarang jadi orang tua, kita harus mendidik anak-anak kita juga. Supaya nanti kelak mereka juga menjadi orang tua yang sempurna. Harus bersedia menjadi pengikut. Harus bersedia, harus setia dan harus taat untuk dipimpin dulu Bapak. Ya, kalau kita sudah menjadi pemimpin,
Jangan menganggap kita sudah tidak perlu lagi orang lain memberikan saran dan masukan atau mementoring kita. Kita masih Bapak Ibu, tiap hari saya masih terus dan saya masih terus butuh dipimpin oleh Tuhan dari hari ke hari. Makanya saya katakan tadi kepada Bapak Ibu, saya tidak pernah menggadaikan persekutuan saya dengan Tuhan secara pribadi, nggak pernah. Saya tetap mau terus dibimbing oleh Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan. Lewat saat teduh, lewat hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena bagi saya, kepemimpinan Tuhan masih perlu buat saya untuk dapat juga memimpin orang lain. Banyak orang gagal menjadi pemimpin karena dia tidak mau dipimpin. Banyak. Kita ambil aja contohnya Bapak Ibu. Kebetulan tetangga saya, Bapak Ibu ini pengusaha sukses. Sampai beliau ini punya cabang di beberapa tempat. Ya, tapi tahu Bapak Ibu, anaknya tidak dipersiapkan, tidak dibimbing, tidak dimentoring. Waktu papa mamanya sudah tiada waktu COVID, papa mamanya meninggal. Semua usaha yang dirintis oleh papa mamanya gulung tikar. Padahal tahu Bapak Ibu, anak-anaknya lulusan dari luar negeri. Anaknya lebih memilih menjadi karyawan orang. Karena sudah habis. Sudah gulung tikar usaha dan bisnis yang sudah dibangun oleh papa mama. Ini adalah kegagalan. Karena anaknya tidak bersedia di mentor, dibimbing, atau menjadi pengikut. Padahal secara akademis Bapak Ibu nggak ada yang kurang. Sebelum beliau meninggal, suami istri ini, Pak Tokopi, beliau pernah mengeluh waktu itu. Pak Tony tolong doakan ya Pak, supaya anak saya ini punya hati, punya beban, mengembangkan usaha dan bisnis ini. Supaya tak bisa memberkati orang. Itu waktu itu keluhan beliau. Tapi rupanya anak-anaknya tidak ada yang mau dipersiapkan. Padahal di sekolah yang jauh-jauh. Dalam pelayanan juga saya lihat loh itu Bapak Ibu. Ada teman saya, ada teman saya juga sama. Dia membangun pelayanan itu dari nol. Tapi rupanya anak-anaknya tidak pernah dipersiapkan sejak kecil untuk ambil bagian dalam pelayanan. Sehingga apa yang terjadi? Suami istri hamba Tuhan ini meninggal dunia. Akhirnya pelayanan itu pun hanya tinggal nama. Jadi ini harus kita pikirkan Bapak. Kalau Bapak Ibu sedang memimpin sebuah pelayanan, memimpin sebuah usaha, bisnis, pikirkan regenerasi kita selanjutnya. Persiapkan mereka. Jadikan anak-anak kita itu menjadi orang yang siap untuk menjadi pengikut dulu. Supaya ke depan mereka bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 11 ayat 11 mengingatkan kita. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Rasul Paulus mengatakan, aku pun juga pengikut Kristus. Aku pun muridnya Kristus. Maka kalian juga, kita orang percaya nih, harus mau juga dipimpin Bapak Ibu. Harus juga mau menjadi pengikut dulu. Karena proses kesetiaan kita menjadi pengikut atau menjadi orang yang dipimpin, itu akan dipakai oleh Tuhan mengangkat kita menjadi leader atau menjadi pemimpin. Itu pesan Rasul Paulus.
buat kita Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, seorang pengusaha sukses pun dia punya aset yang luar biasa. Kalau anaknya tidak dipersiapkan menjadi pengikut,